Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Retail, channel yang bahas saham-saham yang berfundamental bagus dan membagikan dividen. Hari ini gua akan bahas BBCA, Bank BCA, berdasarkan laporan keuangan Q4 2024. Pada Q4 2023, earning per share-nya adalah 399. Dan earning per share-nya pada Q4 2024 adalah 450. Artinya laba Bank BCA ini tumbuh 12,7%. Dividend ratio-nya 68%, jadi 68% keuntungannya dijadikan dividen. Ya, ini baik banget perusahaan ya. Dividennya sudah dibahas ya. Dividennya Maret, dividennya 2023 itu 270. Rata-rata kalau beli 17 Juli, Agustus, September ya. Kalau beli September berarti rata-ratanya 10.187. Kalau belinya 28 Desember berarti rata-ratanya 9.500 ya. Jadi channel Sobat Investor Retail ini ada 4 playlist, ada daftar saham pilihan, pengetahuan dasar, update saham, dan update keduanya. Nah sekarang update keduanya. Harganya pada tanggal 25 Desember, pada tanggal sekarang 8.925 ya, harga 7 Maret 2025 ya. Di sini 8.925 harganya. Itu 7 Maret 2025. Nah, proyeksi dividennya 300, capital gain-nya karena ini rugi ya. Lagi rugi negatif 575 berarti rugi 6%. 6%. Dividen, nah cuman ada dividen interimnya 5.000 atau setara 0,6%. Laba ruginya berarti capital gainnya 575 rugi, beli dividennya 50. Ada dividen interimnya jadi 525. Lumayan ya, jadi masih bisa tertolong oleh dividennya. Ya. Jadi kalau BCA ini misalkan sekarang ruginya 600 ya, untuk sekarang itu berarti dividennya aja kan 300 dibagi 600. Nah, ruginya 600, dividennya 300. Berarti 2 atau 2 tahun bisa kembali lagi gitu ya. Kalau yang di BCA ya, kalau dividennya 300. Lalu gimana kalau misalkan ruginya 600? Kalau dividen BBCA misalkan 10 perak berarti butuh waktu 31 tahun. Nah, untungnya dividen BCA ini adalah 300 ya. Jadi walaupun sekarang rugi 600 poin misalkan, masih peluang untuk terkejarnya masih bisa gitu ya. Itu psikologinya ya untuk di BBCA ini. Nah, ini berdasarkan laporan keuangan Q4 2024 ya. Nah, sekarang cara belinya kita lihat grafiknya ya. Grafik BBCA tanggal 7 Maret 2025. Ini lagi downtrend ya, karena tabelnya lagi turun. Jadi karena situasi ekonomi sekarang ini lagi ketidakpastian global itu, jadi saham-saham pada turun. Nah, ini grafiknya ya.
lagi pada turun. Nah, grafik ini hanya dipakai untuk cara belinya saja. Nih, grafik ini yang bawahnya 7.200 ya. Lalu gimana cara belinya? Nah, ini nih, yang penting ini cara beli ini. BCA ini karena yieldnya dividennya itu cuma 2,9% ya yieldnya, jadi memang kemahalan BCA ini. Sebenarnya kemahalan. Makanya untuk retail sebenarnya kurang cocok gitu ya, tapi BCA ini karena dividennya konsisten dan manajemennya bagus, jadi banyak yang beli di harga mahal pun banyak yang beli BCA itu ya. Sebenarnya ya kalau mau coba ya gak apa-apa. Cara belinya dividen BBCA itu di harga 8.925, 5% aja dari portofolio. Berarti kalau ini mah biar mudah aja kan ngitungnya ya. Kalau punya 100 juta berarti 5 juta dulu di harga 8.925. Terus 4% atau 4 juta dari 7.200 dan 3% atau 3 juta di harga 4.500. Kenapa? Karena berdasarkan situasi ekonomi sekarang kan ya. Berdasarkan kondisi makro. Jadi kalau mau masuk nanti harus siap-siap ke harga 4.500 karena fundamentalnya di harga murahnya itu di harga murahnya itu di 4.500 BCA ini. Di harga di 8.925 itu mahal sebenarnya ya. Ini 7.200 juga mahal. Nah, ini baru di harga murahnya 4.500 BCA itu. Harga murahnya ya. Harga murahnya ini 4.500. Nah, lalu psikologisnya gimana? Nah, untuk Big Bang memang lagi pada turun. Cuman sejelek-jeleknya Big Bang, dividennya itu masih lumayan gitu ya. Jadi nggak galau gitu ya. Nggak, ya namanya juga usaha ya, di saham juga pasti ada ruginya gitu ya. Kalau ada ruginya. Ya, jadi kenapa sampai 4.500 ini karena harga murahnya di segitu fundamental. Ya. Perlu gue ingetin lagi sekali lagi untuk retail karena waktunya sebentar, waktu untuk mantau bursanya sebentar, terus kita nggak punya kemampuan analisis teknikal yang benar-benar mumpuni gitu ya. Jadi disarankan untuk beli saham-saham yang dividennya lumayan ya. Perhatikan dulu untuk beli emiten itu dividennya berapa ya. Jangan sampai dividennya itu kecil. Misalkan harganya 7.000 misalkan ya. Dividennya cuman 7 perak misalkan. 7.000 dividennya 7 perak. Nah, itu berarti udah kemahalan. Kenapa? Misalkan kalau ruginya 1.000 poin misalkan. Dividennya misalkan cuma 7 atau 6. Berarti butuh waktu 166 tahun untuk kembali modal. Kan itu nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Hati-hati aja. Ya. Jadi hati-hati ya, hitung dulu dividennya. Berapa? Yang paling penting itu dividen untuk retail itu dividen itu penting. Ya, dividen itu penting ya. Jadi jangan dikesampingkan ya. Untuk BCA sendiri memang agak mahal ya untuk retail. Tapi ya ini lumayan lah untuk sekedar mengetahui tentang BBCA. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar mendapatkan pemberitahuan video terupdate dari channel Sobat Investor Retail. Untung tanggung sendiri, rugi tanggung sendiri ya. Disclaimer on. Pelajari dulu fundamental suatu saham. Sampai jumpa lain waktu.